Ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus itu? Nulis lagi surat begitu banyak. Nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus? Oke, saya masuk ya. Jadi gini. Masuk banget Gurunda. Iya. Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya. Kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, aku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23 Yesus mengatakan apa?
orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini mengusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu. Malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23, nomor 26, 24. Jelas Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan.
Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul. Bro Zul. Bro Zul. Lanjut bang, saya nggak ada pertanyaan bang. Oke, Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Kores disapa ya, aku naikin dulu yang coba cek ya. Oke. Yuk, incaran. Nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada bang, lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy. 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sok sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini, Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas Oh enggak, itu enggak rame. Iya. Itu hanya dibeli Luka, itu. Itu dibeli, akun dibeli itu bisa. Siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh. Ada aplikasinya. Coba Anda ketik. Bisa. Enggak, Tapi Bang, umat tapi Islam nggak terbukti suka itu, Bang. tipu-tipu. Nggak suka tipu-tipu. Kami nggak suka tipu-tipu. Kualitas dari live-nya aja dilihat, Bang. GIF-nya kan ini real gitu. Iya tahu, kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan tidak ada. Iya, makanya katanya begini, Bang. Katanya kalau Abang berani silakan naik di Rombang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi Waduh. gini, Bang Edis itu kan Waduh. ngomong sesuai data dan fakta begitu, Bang. Data apa? Data Kalau di Edis, Quran begitu, Bang. saudara, saya tanya sama saudara. Ya, untuk ya. memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu, Bang. Ya ilmunya maksudnya ilmunya apa? Ya apa yang diajarkan dalam Muslim ya kita. Ya apa? Ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaga, asbabul nuzul, i'rab, mantik, Waduh, hadits. Edis kuasain enggak itu? Kalau masalah Bang Edis itu katanya kuasai Al-Quran dia karena sudah belajar. Ya 13 kalian tahun. aja ditiru.
Kalian aja orang Kristen yang ditipu sama dia. Gini bang, kan di roomnya Bang Edis itu kan sudah banyak kan kaum muslim yang dimasak-masak katanya. Cari Ya karena aja si bagaimana Suma. ceritanya, saudara? Saudara, Ya, orang Islam itu, kami orang Islam itu Ya, Bang. mendengarkan ustadz kami. Apa yang disampaikan ustadz kami, ulama kami itu yang kami imani. Bukan kami mendengarkan kemudian dari orang kafir yang tidak membaca Al-Quran pun tidak bisa. Al-Quran itu kalau dijelaskan sama orang yang tidak paham Al-Quran, maka bisa dibelokkan kemana saja. Karena yang mendengarkan orang yang tidak paham Al-Quran, yang menjelaskan juga tidak paham Al-Quran, apa yang terjadi? Saling membodohi di sana. Begini saudara, ketika kami umat Islam itu mau diajarkan tentang Al-Quran, contohlah misalnya Anda mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, tapi ternyata yang Anda pelajari adalah tafsir sendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Kira-kira kami umat Islam mau nggak belajar sama Anda? Enggak, begini bang. Jadi tafsir yang Bang Edis ambil itu kan sesuai data bang, sesuai data dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Ya terjemahan, Iya. kirain buku tafsir. Kalau terjemahan, kucing pun bisa, burung Gini. beo juga bisa. Jadi menurut abang terjemahan itu salah ya? Yang Terjemahan itu tidak salah, Cak Kangkung. Tetapi terjemahan itu bukan satu-satunya ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Quran. Terjemahan itu satu dari 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kamu ngerti nggak? Bahasa Tapi gini, Bang. Indonesia, sabar dulu. Bahasa Indonesia itu tidak sepadan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran itu kosakatanya 120 juta kurang lebih kalau saya nggak keliru. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya cuma berapa? Berapa kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kosakata, jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu berapa jumlahnya? 12.000. Ada yang tahu? Ada yang ingat? 120.000 dibandingkan 120 juta. Kira-kira sepadan enggak orang bisa memahami Quran dengan 112.000, 20.000 kata dengan Quran yang jutaan? Sepadan enggak? Enggak bisa. Maka untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Edis hanya berputar-putar di terjemahan. Nih contoh, ketika dia menuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu Rabb. Nih tak jelasin sama Anda. Rabb itu artinya Tuan. Tuan Paulus, Tuan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Tuan Muhammad, Tuan Paulus. Kalau Tuan Rob Muhammad dikatakan kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kalian juga menyembah Paulus karena Rob Paulus. Nabi Muhammad. tapi sudah banyak Rob. kaum muslim Sabar. yang mengaku bang begitu. Katanya Iya, Nabi karena, Muhammad itu karena Rob mereka begitu. awam, mereka awam. Rob artinya Tuan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuan. Nabi Muhammad juga Tuan. Bang Suma juga Tuan. Ente pun Tuan. Masalahnya Edis tidak ngerti konteks. Ketika dikatakan Tuan Suma, berarti dia Tuan bagi sekeliling orang yang menganggapnya Tuan. Ketika berbicara mengenai Tuan Allah atau Rabb Allah, berarti itu skala prioritas pencipta langit dan bumi. Tidak mengerti betul, konteks. betul. Nah, Betul. Nabi Muhammad Rabb, Allah juga Rabb, Bang Suma juga Rabb, Edis juga Rabb. Tetapi apakah kemudian umat Islam menyembah kepada Rabb kecil? Atau Nabi Muhammad atau umat Islam menyembah kepada Rabb yang maha besar? Jawabannya, kami menyembah Rabb yang maha besar. Apakah Edis bisa diberi penjelasan seperti ini? Gak bisa, dia akan ngotot. Makanya saya malas diskusi sama dia. Cukuplah dulu-dulu kuberaki mulutnya. Saya udah bosan karena dia semakin apa itu ya? Semakin pintar, lihai memutar-mutar lidahnya sendiri. Terakhir saya ketemu baru-baru ini kan,
Saya sampaikan ke dia apa? Mana bukti kalau Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Apa jawabannya? Oh memang Lukas itu datang belakangan. Tuh, satu kegagalan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, yang membedakan antara kami dengan Edis sebagai narasumber dua agama. Kami ketika ditanya Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran sesuai dengan kaidah Quran. Tapi Edis yang paling ditakuti adalah dia ditanya tentang Bible. Paling takut. Dia jelasin terus kalau ini bang. Paling takut kalau ditanya tentang Bible. Paling takut. Tapi kalau menjelaskan kata per kata yang menurut dia, seperti Nabi Muhammad disebut Arab, apalagi framing-framingnya dia tuh, materinya. Kalau si Edis, Nabi Muhammad Arab, kemudian apalagi yang biasa Hanya Nabi Muhammad yang terkena sihir, katanya gitu Gurunda. Nabi Muhammad kena sihir, tapi Tuhan ditombak mati, tidak masuk di dalam penyangkalannya dia. Nabi Muhammad kena sihir. Padahal Nabi Muhammad kena sihir itu supaya orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad bisa paham bahwa kesempurnaan lisannya Nabi Muhammad menguraikan tentang ilmu, menguraikan tentang kedokteran, mengenai alam semesta dan seterusnya itu hanya wahyu dari Allah. Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu supaya orang-orang tidak menuhankan dia, Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dituhankan. Maka Nabi Muhammad kena sihir, membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Singkat saja bang, sudah mau istirahat ini. Ya, jadi kata Bang Edis, bilangin sama Bang Suma kalau kita bertemu lagi satu kali katanya, biar kalau memang dia membantah semua apa yang dikatakan Bang Edis, silakan masuk roomnya lalu paparkan lalu direcord begitu Bang. Katanya. Saya juga nantang dia, kalau memang dia pintar cerdas silakan pulang ke Indonesia. Kita diskusi offline. Demi Allah, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampaikan ke dia, Edis, kamu mengaku pakar Quran, kamu mengaku ahli, kamu yang paling pintar di antara seluruh umat Islam tentang Quran. Kita ketemu offline yuk. Dia takut Bang, karena takutnya nanti kan ada ini anarkis Bang. Anarkis itu kan alasan doang. Itu alasan klasik. Anda percaya nggak kalau aparat keamanan kita di Indonesia ini bekerja dengan baik? Tapi kan Anda tidak percaya kan Anda tidak percaya kepada aparat, berpihak ke salah satu ini kan Bang. berarti Anda menuduh aparat berpihak. Bukan menuduh Bang. Lalu apa yang Anda sampaikan barusan? Begini, kita lihat-lihat kan begini. Apa dalam tuh? Indonesia itu kan kalau ngomongin Kristen kan di sosmed gitu. Kalau di sosmed rata-rata itu ndak ada yang ndak pernah dilaporkan dan dikawal sama polisi. Bagaimana Anda mau melaporkan saya? Contoh. Bagaimana saya? Kristen membahas Islam. Dengar. Bagaimana Anda mau melaporkan saya ketika saya mengatakan Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dikutuk, Yesus nete. Anda mau lapor saya? Sementara itu ada dalilnya. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tentang Tuhan kami, pasti keliru. Kenapa? Anda tidak paham Quran. Anda berbicara tentang Islam. Anda tidak menguasai ilmunya. Anda berbicara tentang Islam. Ya pasti dilapor lah. Kalau kami berbicara mengenai Kristen, apa yang salah? Yesus nenen, mama, meme. Berarti Muhammad nggak nenen Bang? Tanya dulu Bang. Nabi Muhammad nenen, dia manusia. Yesus nenen tapi dia Tuhan. Lah, bukannya katanya Muhammad itu roh. Apa? Iya, Rob tadi kan saya sudah jelaskan sama kamu. Iya, tapi Rob ada yang Edis, bilang Rob Satrio. dua Tuhannya Bang. Ada Kenapa yang bisa dua Tuhan? Di roomnya katanya. Kenapa ini bisa umat dua Tuhan? Muslim yang bilang. Bagi kami Tuhan itu hanya pencipta langit dan bumi. Rob dan Allah begitu. Itulah, sedangkan kamu sebagai pendengarnya saja malas kami dengar, apalagi seperti Edis. Kamu aja yang ngotot, yang bahlul ini malas saya dengar. Kamu menuduh kami menyuhankan dua. Kenapa? Karena kalian sakit hati. Karena kalian terbukti menuhankan tiga Tuhan. Karena terbukti menuhankan tiga Tuhan, kalian cari pembenaran supaya umat Islam juga sama seperti Kristen.
Kita 3 Tuhan, ya cukuplah Islam 2 Tuhan. Nenek lu kiper. Tuhan bagi kami sudah final, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Edis memaksakan Nabi Muhammad juga Rob dalam skala Tuhan, maka saya katakan Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar. Nabi Muhammad Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha besar. Kalian paham sampai situ? Tidak paham, karena kalian bahlul. Orang yang nete aja kalian tuhankan. Jangan samakan diri Anda dengan kami. Tidak mungkin kami menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad kalian sebut dengan Rob. Karena Rob yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Anda gelari Rob, silakan, derita lo. Nabi Muhammad Anda gelari Mama pedofil. Wah gila. boleh kasih data? Anjing, anak lonte bisa kau kasih data? Biadab, setan. Nah, inilah cerminan kalian. Kenapa kalian ditangkap? Karena ini cerminannya. Kau menuduh Nabi kami, kemudian seperti itu. Menyakiti hati kami. Yang pedofil itu pastor dan pendeta. Hampir seluruhnya. Paham kalian? Kalau kau menuduh Tuhan Nabi kami seperti itu, kasih bukti. Siapa yang menjadi korbannya? Hah? Sedangkan Tuhan kamu bernama Yesus datang ke bumi jadi manusia, masuk ke dalam perut orang untuk apa? Untuk merasakan baunya vagina wanita bernama Maria. Sakit hati nggak dibilang kayak gitu? Padahal itu fakta. Kalau dia Tuhan, ngapain dia harus keluar lewat vagina? Kenapa nggak keluar lewat pantatnya saja bom-bom atau pantatnya Edis? Kenapa harus vagina? Kalau dia Tuhan, mau nggak kau dikatain kayak gitu? Karena padahal itu fakta. Haruskah Tuhanmu haruskah lewat vagina? Kenapa nggak langsung turun ke bumi aja? Turun ke langit. Aku adalah Tuhan. Kenapa harus vagina? Iseng kali Tuhan kau itu. Robek vagina perawan, bukannya dari luar, dari dalam pula tuh dirobeknya. Dalam pula. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok robek perawan? Kamu kalau dikatakan seperti itu sakit. Padahal coba kau urai. Benar nggak Yesus itu Tuhanmu? Betul. Benar nggak dia keluar robek perawan? Betul. Tuhan kok robek perawan? Itu fakta, itu real. Sedangkan tuduhanmu Nabi Muhammad pedofil, mana korbannya? Siapa korbannya? Kalau Anda berbicara mengenai literasi, kami pun bisa membuktikan bahwa orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang suci di dalam kitab kalian, itu jelas diterangkan menikahi usia 3 tahun. Jangan kayak gitu caranya. Jangan sakit hati. Kebenaran itu harus diungkap, tapi bukan dengan cara menghujat, menista. Jangan sakit hati. Kalau dikatakan kalian menyembah 3 Tuhan, itu fakta. Tuhanmu memang tidak 3. Bahkan kalau kau lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu itu 7. Jadi jangan kau sakit hati. Kristen itu bukan menuhankan satu Tuhan. Paham? Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7 Tuhan kau itu. Lol. Itu data di dalam kitabmu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan berapa di surga? Tuhan berapa di surga? 1. Kenapa dikatakan 3 yang bersaksi? Sudah disebut di situ 3 kok. Jadi jangan menghina, jangan menista. Karena tidak ada agama yang paling hina, yang paling nista di atas muka bumi ini selain agamamu, berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu. Paham? Tak ada manusia di atas muka bumi selain Kristen yang Tuhannya dibunuh dalam keadaan terkutuk. Hanya Kristen yang Tuhannya terkutuk. Paham? Hanya Kristen manusia di atas muka bumi ini yang mau menyembah makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah Tuhannya Kristen yang digantung di atas salib. Jangan kau sakit hati.
Kau penyembah makhluk terkutuk. Karena anak Maria itu makhluk. Dan dia dikatakan oleh Paulus makhluk terkutuk. Berarti Kristen adalah sekelompok manusia yang menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan, yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Tuhan atau setan yang terkutuk? Setan. Ayo, setan. Berarti kalau kalian menafsir bebas tentang nabiku, kami pun bisa menafsirkan Kristen penyembah setan. Tidak ada Tuhan terkutuk, hanya setan yang terkutuk. Dan kau mengakui dirimu menyembah makhluk yang terkutuk, sama dengan kamu penyembah setan. Hayo lo. Tuhan mana yang terkutuk? Ada Tuhan terkutuk? Ada. Pernah yang Ada, di sebelah. Tuhan itu terkutuk? Enggak. Hanya di kalian. Kalian menghina nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Siti Aisyah kemudian dinikahi di atas tahun 15 tahun. Tidak ada kemudian dia pedofil. Kalau pedofil berarti Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad. Buktinya dia wanita yang paling cinta kepada suaminya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau menghina. Jangan kau menghina. Pedofil itu penyakit dan korbannya tidak cukup satu. Pedofil itu dialami oleh seseorang sejak dia masih muda. Nabi Muhammadku menikah di usia berapa tahun? 25 tahun. Ada korbannya sebelum itu. Pedofil, Anda katakan beliau menikah dengan seorang wanita janda usia 40 tahun. Itu yang kalian katakan pedofil. Siapa korbannya? Menghina aja kerja kalian itu, karena kalian sakit hati kepada pencapaian Nabi Muhammad. Kalian sakit hati dengan pencapaian umatnya. Kalau Anda menghina Rasulku Nabi Muhammad, harusnya kamu jijik menggunakan istilah-istilah ajarannya. Kau ambil kata Alkitab, kau ambil kata Allah, kau ambil kata Nabi, kau ambil kata Rasul, iman, imam, syafaat, berkat, roh, kudus, iblis, setan, malaikat. Itu semua dari ajaran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kenapa kau pakai? Kenapa kau tidak pakai yang dari mulutnya Paulus? Yang anus-anus semua. Ngapain kau harus pakai ajaran dari orang yang kau benci? Ngapain kitabmu kau ganti dengan sampul Alkitab? Sementara kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Muhammad. Hah? Kenapa ketika terjemahan kitabmu pertama kali diterjemahkan di Nusantara kau pakai nama Isa Al-Masih? Sedangkan yang memperkenalkan pertama kali Isa Al-Masih itu adalah lisannya Nabi Muhammad. Kenapa? Kau hina nabiku tapi ajarannya kau rampak. Istilah-istilah dalam Al-Quran, di dalam kitabmu lebih banyak istilah dari lisan Nabi Muhammadku daripada dari Paulusmu itu. Paulus apa yang kau terima ajaran yang bisa kau pakai sekarang di Indonesia? Enggak ada. Paulus mengajarkan Theos, tapi kau pakai Allah. Kau sembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Hah? Kitabmu Biblika, masuk ke Indonesia kau ganti dengan sebutan Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Biadab, anak setan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan itu? Ada Lukas mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan? Tidak ada. Kata Alkitab itu kau ambil dari lisan nabiku Nabi Muhammad. Habis itu kau menghina, biadab, anak setan. Sudah numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikan kalian. Hidup enak lagi di sini. Ini negara merdeka diperjuangkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau?
Belum pernah negara ini dipimpin oleh penyembah Yesus. Negara ini selamanya sejak dari merdeka sampai hari ini dipimpin oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Bangsa ini, negara ini berdiri di atas asas-asas ajaran Nabi Muhammad. Ngerti kau? Pancasila dari Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dari Al-Quran, bukan dari Bible. Paham kau? Penjajah diusir dari tanah air ini, bukan anak-anak Paulus yang mengusir. Paham kau? Yang mengusir adalah umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau bisa menikmati Indonesia sudah maju, merdeka, nyaman, damai, sejahtera karena perjuangan atas dasar umat Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau hidup di Indonesia dengan tenang. Yang duduk di apartemen, departemen, kementerian itu umatnya Nabi Muhammad. Yang duduk di anggota DPR, MPR itu umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi RI 01 itu umatnya Nabi Muhammad. Memberikan kelegaan kepada kamu sebagai anak bangsa. Berlaku adil terhadap anak bangsa. Pemerintah adil terhadap anak bangsa. Terlepas dia Islam, Kristen, semua dia berikan keadilan. Coba kalau kalian yang memimpin jadi 01. Kami belum pernah rasakan itu. Sedangkan bukan kalian jadi pemimpin, kami diginikan. Menghina terus saja kerja kau. Kau tidak sadar itu Tuhanmu kalau dia tidak netek sama wanita remaja, perempuan dewasa. Tuhanmu itu tidak besar jadi dewasa. Ngerti kau? Tuhan kok netek? Iseng kali. Tuhan ya Tuhan saja dong. Buktikan ketuhananmu. Ngapain kau robek-robek vagina dulu baru keluar di bumi? Ngapain? Itu yang kau pikirkan itu. Kalau nabiku Nabi Muhammad menikah dia. Namanya nikah itu sah. Sedangkan di agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan saya. Apa syaratnya sah berdasarkan Bible? Apa? Tunjukkan di mana tertulis. Enggak ada. Kalau enggak ada syarat sahnya apa namanya? Kalian ini kerjanya menghina aja terus. Yesus kalau tidak nenen, tidak ada tete, nggak ada buah puting dari perempuan Maria, bisa nggak Tuhan kau itu bertumbuh? Bisa bertumbuh. Jadi orang dewasa bisa. Tuhan kok butuh puting? Menghina aja terus, kau tidak sadar itu. Tuhanmu itu netek loh. Katanya Tuhan, kalau dia anak manusia wajar. Namanya anak bayi. Tapi ini Tuhan, iseng kali dia mimi-mimi cucu. Nanti kalau disampaikan kayak begitu, marah, lapor. Bahlul. Sampai hari ini, asal kalian tahu, belum ada laporan polisi untuk Edis. Saya ini sudah dilapor, asal kau tahu. Bahlul. Kau bilang negara ini tidak adil. Mana laporan ke Edis? Mana? Saya sudah dilapor di polisi, sudah diproses. Saya yang dinistakan. Saya yang dihinakan. Saya yang didatangi misionaris. Saya pula yang dilaporkan polisi ke polisi. Edis siapa yang laporkan Edis? Siapa? Ada yang laporkan? Pandai-pandaian suruh Edis pulang ke Indonesia ini. Kalau mau berdebat dengan saya offline, silakan. Saya tantang dia, jangan ada HP, jangan ada internet, jangan ada kitab. Kita tangan kosong, bawa kepala. Kita buktikan siapa yang paham Al-Quran, siapa yang paham Bible. Saya atau dia. Matikan internet. Jangan pakai kacamata. Saya juga buka masker. Silakan, saya tantang Edis. Berani nggak? Sok jagoan, sudah masuk keluar dari Indonesia, masih juga menghina-hina. Kurang ajar. Kamu kalau berbicara harus berdasarkan dalil.
Saya berbicara tentang kitabmu berdasarkan dalil. Ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, bukan saya karang-karang. Saya itu berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Jadi jangan kau katakan kami itu menista. Tidak. Kami tidak menista. Kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Pahami itu. Jangan sakit hati. Siapa suruh kalian nyamar-nyamar ke Islam-Islaman? Tuh lembaga Bible Indonesia. Hapus semua istilah Al-Quran di situ kalau kalian punya malu. Kalian benci kepada nabiku, tapi kalian pakai istilah-istilahnya dalam kitab kalian. Gak malu, jijik. Kami aja nih, kami yang mayoritas di Indonesia nih, kalian yang minoritas, tak ada niatan kami untuk mengislamkan kalian. Kalau ada niatan kami untuk mengislamkan kalian, maka istilah-istilah yang kalian pakai di dalam ajaran kalian itu, kami pakai dalam terjemahan Al-Quran. Tapi nggak ada, kami nggak mau, kami jijik, paham? Tapi kalian menghina Nabi kami, tapi ajarannya masuk ke dalam Bible. Sampul kitabmu aja kau sebut Alkitab. Tanpa malu-malu. Pada kata Alkitab itu yang memperkenalkan adalah Nabiku Nabi Muhammad. Lucu kalian ini. Taunya cuma menghina aja terus. Menghina. Mau diskusi. Nih, aku bacakan ya. Bacakan. Ini dalilnya nih. Lukas 11 nomor 27. Dengarkan. Kau yang penghina tadi. Dengarkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Yesus dibilang kayak gitu sama ibu-ibu yang ada di sana tuh yang tertulis Lukas 11:27. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus mengisap tete orang dewasa? Hei, lol, kenapa Tuhan lo harus netek sama perempuan dewasa? Kenapa? Kalau kau menghina nabiku, pedofil itu kan penyakit manusia. Banyak dari kalangan kalian mengidap penyakit itu, banyak. Ya, baru-baru ini seorang wanita tua di atas 50 tahun, bla 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 bla, berondong dari Islam. Oke? Nah ini Tuhanmu nih. Ini yang bermasalah nih, Tuhan lo. Kalau Nabi kami kau katakan pedofil, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada dalil. Kalian hanya mengatakan berdasarkan hadits, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Dinikahi, bukan digauli. Dinikahi, apa itu? Diikat dalam tali rumah tangga. Nanti serumah di usia 9 tahun. Itu hadisnya. Tapi secara historis, pada saat perang Badar, syarat ikut perang Badar itu harus 15 tahun. Perang Uhud, laki perempuan ikut perang Uhud harus 15 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah sudah ikut perang Uhud, perang Badar. Sedangkan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Berarti berdasarkan histori, perang Badar 15 tahun Aisyah ikut, Nabiku belum menikahi dia. Berarti dia tidak menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun. Usia 15 tahun pun belum. Karena pada saat perang Badar tak boleh ikut yang 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak boleh. Siti Aisyah ikut, berarti dia minimal 15 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Jangan kau dengar dari Edis. Edis itu nggak tahu Islam.
Dia cuma mencari kelemahan Islam. Kalau saya tidak mencari kelemahan Kristen. Kristen menyajikan apa yang ada di Bible. Berbahagialah ibu. Di situ bukan ibu sebenarnya, karena di situ ada kata basta. Kalau kita berbicara mengenai basta, itu artinya mengandung, wanita yang menanggung, atau wanita yang melepaskan, atau wanita yang kemudian dikatakan membawa. Itu yang harus Anda katakan, yang harus Anda percayai. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa yang isap tete? Tuhanmu. Apa ini? Tuhan kok nete? Sakit hati kau? Hapus itu Biblemu. Biblemu yang mengatakan itu. Kau menghujat Nabi Muhammad, kau lupa diri kau sendiri. Lebih baik seorang laki-laki doyan perempuan daripada Tuhan nenen. Kalau laki-laki doyan perempuan, memang itu hukumnya. Memang itu hukum. Itu kadar, itu kodrat. Ini ada Tuhan, coy. Nenen. Mama nenen ma. Katanya bukan manusia. Yesus Kristus katanya bukan manusia, tapi Tuhan. Berarti Tuhan nenen. Mama nenen ma. Kau digituin sakit hati. Ada dalil Lukas 11:27. Makanya jangan kau menghina. Karena kapan kau menghina, pasti hinaanmu itu hoaks, tidak terbukti, hanya pelintiran-pelintiran orientalis barat. Tapi kalau kami yang berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen nete kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul, benar. Betul. Ayo, pasang itu urat malumu, pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Biblemu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia, hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran, 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia. Dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad
dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian Filipi 1:18 tentang Yesus. Kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita. Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih memartabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau bibel. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia, izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi 2 orang, Bang Suma dengan Edis. Tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran. Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepongahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya. Kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bibel. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina. Itu tidak akan pernah kumaafkan. Sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke. Sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya. Belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami. Boleh kau bertanya tentang Bibel kepada kami. Tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami. Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun
pun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian, Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian, Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida. Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bible. Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oh guys, dah tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makanin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok. Kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu. Lo harus tahu, bagi kami umat Muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi rematch? Lo udah keluar di Indonesia, gitu kan? Hidup ngontrak di sana, Amerika. Dan tidak dianggap oleh Kristen yang di Amerika. Ngapain lo masih ngais-ngais perhatian kepada Muslim yang di Indonesia? Kami udah menang karena kalian sudah cabut dari Indonesia, udah hengkang. Tapi karena Gurunda ini kami adalah yang paling kasih, sangat menyayangi dan juga mengayomi, dikasih kesempatan rematch. Oke, lu kalah di luar negeri, udah ditendang dari Indonesia, nggak apa-apa, kita rematch. Lu ke Indonesia lagi, kita adu nih. Apakah akan 1-1 atau 1-0 atau jadi 2-0 nantinya, kan gitu. Tapi buat gue percuma, Gurunda. Ini orang-orang udah kalah. Edis ini adalah orang yang kesekian kalinya kalah setelah Sofiatul cabut dari Indonesia, Zhang cabut dari Indonesia, Tepudin cabut dari Indonesia. Lalu yang kemarin berhasil kita tumbangkan sehingga ditendang dari Indonesia siapa? Edwin Huta Barat juga ditendang dari Indonesia. Orang-orang ini sudah kalah gitu, sudah kalah. Dulu kan sebelum Edis ada juga siapa? Alda Victory Setiawan. Mana sekarang dia? Christian Princess. Mana sekarang dia? Sisanya keluar dari Indonesia, sisanya yang lain diasingkan oleh kalian. Karena sudah kalah. Jadi satu-satunya harapan kalian cuma Edis. Dan lucunya Edis juga sudah kalah karena dia di luar Indonesia. Makanya gua Kores itu nggak terlalu nggak terlalu menganggap Edis ini sebuah hal yang baru, hal yang enak untuk diajak dialog dan membawakan viewer. Karena sudah kalah. Sudah kalah. Bang Kores. Gitu loh. Yes. Lebih ke pelawak sih. Kalau iya, lebih ke pelawak gitu. Ini orang kalah, pas ngelawak dia sukses. Ngapain kita kasih lagi panggung ini badut yang sudah tidak laku lagi? Gitu loh kawan-kawan. Dan untuk Kristen-Kristen yang di TikTok yang support sama Edis, ini kenyataannya dan ini sejarah aslinya. Kalau kalian mau lihat Gurunda dialog sama Edis, lihat ke YouTube. Di sana udah banyak banget lah. Dan itu viewernya tinggi-tinggi juga. 25k, 20k, 48k gitu kan, banyak banget. Sampai akhirnya nanti ketika kita ngelawan Edis, makin sepi viewernya gitu. Karena udah habis kita sedot,
kita permalukan, kita jadikan objek lucu-lucuan Edis ini sampai viewer pun bosen. Sekarang baru dia mekar kembali. Kenapa bisa mekar? Karena Kristen-Kristen yang support Edis di TikTok nggak tahu sejarah Edis di zaman YouTube, zaman Zoom, zaman WhatsApp. Gitu kawan-kawan. Dan yang lucu ini kalau perlu kalian ketahui ya, hebatnya gurunda kami. Kalah sama RK. Viewernya 6.000 tetap. Tapi perhatikan kalau Kristen yang dialog, dia kalah sama gurunda. Contoh-contoh, bom-bom. Mana live dia sekarang? Berapa viewernya? Siapa orang-orang penghujat Islam yang mau naik ke room bom-bom? Siapa? Gak ada. Itu yang terjadi kalau sampai orang yang Kristen dialog sama gurunda. Hancur viewernya. Sedangkan gurunda kalah sama RK, nggak ngefek sama-sama sekali. Itu kenyataannya, bre. Pahit memang. Jadi selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut dialog kawan-kawan. Di sini udah ada 3 teman kita, ada Anastasia, ada Jaki JR dan juga Morgan. Siapa tadi yang naik duluan ya? Anastasia. Langsung dibuka mute-nya yang ketiga yang naik ini, Iya. Morgan, Jeki sama Anat. Kristen atau Muslim ini? Buka langsung mute-nya, teman-teman bertiga. Silakan teman-teman bertiga, Jeki, Morgan sama Anastasia, buka mute-nya. Kalau Kristen langsung ngomong. Oke. Nggak ada, turun. Kasih ruang untuk yang lain naik. Baik. Nah, sambil nunggu yang lain naik, kita komentari dulu Sembilah, karena Sembilah bilang begini, apa dia bilangnya? Mana dia? Muslim-muslim yang pintar belajar dari Edis yang membongkar Islam. Oh, kalau gitu juga kita fair. Kristen-Kristen yang pintar belajar Kristen yang dibongkar oleh gurunda. Sekarang kita lihat hasilnya. Berapa yang mu'alaf oleh gurunda atas izin Allah, berapa yang murtad oleh Edis, kita hitung. Per 2025 ini kita sudah mendapatkan alhamdulillah atas izin Allah 25 lebih orang Kristen bersyahadat. Gitu. Ya. Kebongkar nggak tuh Kristen? Kebongkar dong. Coba sekarang gua lihat di Edis ada berapa Muslim yang sudah murtad mengikuti utuhannya Edis, gitu. Ada berapa? Kosong. Wah, 25 kosong dong. Hahaha, sakit ya? Itulah kenyataan, bre. Oke, ada Rostrum, Macujon dan Krishna. Rostrum, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. abang-abang semuanya, saudara. Iya, Macujon juga malam juga. Ya, kita Rostrum dulu ya. Rostrum dari agama apa? Katolik, Bang. Oke, Katolik. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, kasih kesempatan dulu Pak Pastor Rostrum, silakan Pak Pastor. Kawan kita ini Bang Kores. Oh, gitu. Oke. Silakan Pak Pastor Rostrum. Mungkin teman saya yang satunya dulu deh. Oke, kalau gitu. Silakan Macon Jawa. Ya, selamat malam. Malam juga. Toleransi buat kita semuanya. Sama-sama, Mabre. Iya. Ya, saya agak sedikit lihat tentang Kristen apa tadi tuh tentang Kristen itu salib itu apa namanya ya? Kutuk apa ya? Oh, yang tadi, oke. Kutuk atau berkat. Iya loh. Saya lihat itu kayak gitu sih. Oke, mau ditanggapi salib itu jatuhnya ke kutukan atau ke berkat, atau mau dengerin dulu Gurunda mengenai topiknya? Boleh nanti baru saya tanggapin. Oke, Gurunda standby. Diskusi ya, kita diskusi ya. Diskusi dong. Oke. Iya, baik. Mantap, selanjut Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, Inna wa jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi utusan-utusannya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi berdasarkan Al-Quran, salib itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Salib. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan
21 nomor 22 sampai 23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama memberikan kemudian definisi berdasarkan data. Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen, apakah ikut dengan pola ini? Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan, atau punya arti lain tentang salib? Silakan. Baik. Terima kasih, saudara semuanya. Salam toleransi ya, kita diskusi. Kalau di Kristen, salib itu bukan kutuk ya, karena kematian Yesus itu, salib itu bukan lagi menjadi kutuk, tapi menjadi kekuatan Allah. Itu ada di firman itu. Terus, ya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus, makanya kita menjadikan salib itu sebagai berkatnya. Jadi salib itu lambang keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi bukan cuman bangsa Israel ya. Jadi yang dijanjikan keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja ketika bangsa Israel itu telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Karena sampai detik ini pun juga masih banyak bangsa Israel, tidak semua ya, ada juga yang sudah percaya, tapi hampir semua tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Sampai detik ini pun sama. Jadi disitulah kita yang sebenarnya yang bukan Yahudi, yang bukan warga Israel, yang baik yang dulunya adalah kita orang-orang yang bersunat, semuanya yang mengabaikan semua perintah Yesus, kita semua sudah dipersatukan dengan Allah dalam tubuh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah sendiri mempersatukan dia di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, di situ dia titipkan pesan terakhir kepada semua bangsa. Makanya Paulus itu dia mengikuti itu ya. Mentipkan kepada semua bangsa, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itulah yang dipakai oleh bapak-bapak rohani sebagai konsep Tritunggal. Memang tidak ditulis tentang Tritunggal, tapi yang menyatakan langsung tentang ada 3 pribadi itu adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam firman dia bilang begini, berbagai orang yang tidak menolak anak, menolak Bapa itu bisa diampuni. Tetapi kalau yang menolak Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Karena seorang penolong yang datang itu adalah seorang yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kalau di Kristen itu yang kita kenal, yang kita tahu, nabi terakhir itu adalah Yohanes, ya, Yohanes itu ada di Alkitab. Jadi sampai detik ini memang kita percaya bahwa ketika Yesus Kristus terangkat ke surga itu pesannya hanya 3. Menjadikan seluruh bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kenapa saya bilang salib itu? Mana, Bang? Bagaimana, Pak? Datanya mana itu? Matius 28. Iya, betul sekali, benar sekali ya. Itu sudah dijawab. Jadi bisa dibaca tentang baptisan ya, tentang pergi, itu perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia pergilah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus juga menyatakan dirinya Tuhan. Maka kenapa sampai kita menganggap bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, karena Allah telah mempersatukan dirinya dengan Kristus dan itu tertulis dalam Alkitab. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui itu sehingga mereka menganggap bahwa salib itu adalah kutuk. Salib itu kutuk bagi semua manusia karena manusia telah membangun perseteruan dengan Allah.
Ya, dengan kedatangan Yesus mati di kayu salib, mempersatukan perseteruan dengan Allah itu menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Ya, itu Itu ada juga di Alkitab ya. Jadi disampaikan bahwa hiduplah menurut roh ya. Jadi kalau orang mau mengenal Alkitab, mau tahu bahwa apakah Alkitab ini firman Allah atau tidak, kalau dia mendengar apa kata pendeta, mendengar apa kata nabi, atau itu pasti dia tidak akan bisa mengerti dan memahami Alkitab. Tapi kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam dia mau mengundang Roh Kudus ada di dalam hidup dia, mau masuk dalam roh batin dia yang terus menolak Yesus, maka roh itulah yang akan menuntun orang itu kepada kebenaran firman Tuhan untuk memahami benar tentang apa yang telah difirmankan di dalam firman itu. Sekarang ada. Halo? Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi itu ada di Galatia ya, ada juga tentang hiduplah oleh roh itulah. Jadi berbicara tentang Roh Kudus inilah yang akan menuntun semua orang percaya untuk memahami benar tentang apa yang sebenarnya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak semua hamba Tuhan, pendeta maupun kita semua ini tidak bisa memahami konteksnya kalau kita tidak mengundang Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menerima itu dulu, baru kita bisa memahami tentang maksudnya Tuhan ini apa maksudnya. Dari setiap ayat ini akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita mau ya merendahkan hati kita untuk menaruh roh kudus Allah itu dalam kehidupan kita. Karena sekarang di dunia ini dan dunia yang akan datang itu, yang akan mempersatukan kita dengan Allah yang tidak kelihatan itu, dan Yesus Kristus itu siapa? Hanya Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara konteksnya Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Allah, tanpa ada satu pribadi yang Tuhan sudah titipkan itu yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu adalah hanya Roh Kudus. Jadi saya harapkan dalam diskusi yang sangat mulia ini, bersaudara semua kita adalah bersaudara, harusnya untuk konsep keselamatan dalam Kristen itu hanya satu ya. Kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita akan mengakui yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu konsepnya Pak. Kalau mau tanya soal dasar Alkitab, mungkin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, saya mendengarkan panjang lebar. Saya hanya ingin bertanya satu hal untuk mengerucutkan materi tentang salib. Siap. Apakah di dalam Taurat itu tidak ada kebenaran? Atau ada kebenaran? Ada kebenaran Pak ya? Ya, ada kebenaran. Oke, baik. Kalau di dalam Taurat itu ada kebenaran, ya, Anda harus kemudian menerima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban itu sia-sia kalau ada kebenaran di salib di Taurat. Ya. Ya, Bapak harus telan pil pahit ini. Ketika Bapak mengatakan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Paulus sendiri mengatakan sia-sia kematian Yesus. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat atau tidak ada? Ada kebenaran itu. Berarti sia-sia kematian Kristus, gitu. Oh, jadi begini. Itu yang Bang Suma ya. Ini Bang Suma ya? Iya, saya sendiri, Bang. Bang Suma ya. Kita sudah pernah ketemu juga ya. Jadi mungkin pernah diskusi. Jadi saya tahu Bang Suma sangat memahami benar tentang Alkitab. Kita bersyukur ya bisa bertemu sama orang-orang yang hebat seperti ini. Dan saya mau sampaikan begini, itu Bang Suma bisa baca di berapa ya? 4 Korintus tunggu ya. 2 Korintus 15 kalau tidak salah itu ayat 11 ya.
Itu sia-sialah dalam hidup ini bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, ya. Itu konsepnya begini, Bang Suma. Jadi dia bicaranya begini, Bang Suma, ya. Sia-sialah bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus. Tapi yang benar adalah Yesus telah mati di kayu salib. Jadi kematiannya itu tidak boleh sia-sia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah Dia lakukan, apa yang telah diajarkan dalam firman itu. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan itu semaunya kita, tapi kematian Dia itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Itu maksudnya. Nah, itu bisa juga kita baca, kalau bisa kita lihat itu ada di 1 Korintus, itu yang berbicara tentang salib itu kekuatan Allah, itu bisa dibaca juga di 1 Korintus, kalau tidak salah ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18, ya. Saya coba lihat, ya. Supaya kita baca konsepnya dulu, biar tentang kenapa salib itu menjadi kekuatan Allah, biar kita memahaminya dengan benar. 1 Korintus. Saya buka Alkitab ya, Bang Suma, ya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi, ya. iya. Sambil Anda buka, Ya. di sini kalau kita melihat salib itu kutuk. Tadi saya menjelaskan salib itu adalah kutuk. Ya. Baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kalau dengan kitabnya Kristen, salib itu adalah satu kebodohan. 1 Korintus 1:18. Kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 1:23. Jadi salib itu adalah satu kebodohan. Nah, sekarang ketika saya bertanya, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sialah kematian Yesus. Oke. Yang kalau Bang Suma bicara itu, kita baca ya, Bang Suma, ya. Silakan. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 15, ya, ayat 15, biar kita jangan terpaku pada hukum Taurat, ya, dan kitab para nabi, ya. Jadi coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 biar kita paham benar tentang kenapa sampai perkataan Yesus itu yang saat ini yang kita harus ikuti, karena Paulus sudah jelas mengajarkannya sangat sempurna tentang siapa anak Allah itu dan siapa Yesus itu. Oke. Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Coba kita lihat dulu. Saya buka Alkitab jadi lama. Iya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Itu, Pak? Iya, benar sekali, Bang. Nah, pertanyaannya, itu ucapan Bapa Elohim, ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Iya, jadi dengan perkataan Paulus begitu. Nah, ucapan Paulus. Iya. Jadi mungkin yang saya lihat ini bahwa Bang Suma sering menyalahkan Paulus, ya, tapi Paulus Ya, itu ini kan mengajarkan ucapan Paulus kan, Pak, barusan? Iya, benar. Ya. Jadi Paulus itu yang dia ajarkan 1000%, bukan 100% lagi, Bang Suma. 1000% adalah sebuah kebenaran. Dari Kristus. Iya, benar dari Kristus. Kristus yang mana, Pak? Ya, Kristus yang telah menunjukkan dirinya, yang Bang Suma sering sampaikan itu, bahwa Iya. Yesus telah Kan menetapkan. Kristus ini kan banyak. Iya. Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Yesus lain. Iya, benar. Jadi yang disampaikan oleh Kristus lain itu, Bang Suma, itu tentang adanya nabi-nabi palsu. Oke. Baik, Pak, baik. Iya, Baik, iya. kita deteksi aja. Ketika Paulus menuliskan surat di Efesus 2:15 bahwa Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum yang ada di dalam Torah, tolong tunjukkan anak Maria mengucapkan itu di mana dan kapan dan apa isi ucapannya. Silakan. Bagaimana, Bang Suma? Kalau yang menyampaikan kepada Paulus ini adalah anak Maria, bahwa kematiannya adalah untuk menghapus hukum Tuhan dan segala perintah yang ada di dalamnya, tolong tunjukkan di mana Yesus anak Maria katakan itu dan ucapkan itu. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Dia menghapus seluruh hukum Tuhan. Itu Kan kan Paulus
yaitu Paulus menerima dari Kristus. Kristus yang mana? Kalau itu adalah Kristus anak Maria, berarti Kristus anak Maria yang harus mengucapkan itu. Di mana Kristus anak Maria pernah mengucapkan itu, Pak? Iya, iya. Jadi Bang Suma, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, apa juga yang telah difirmankan oleh Roh. Karena Roh Kuduslah yang berbicara menggunakan Paulus ya. Karena Paulus itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman. Nah, iya, itu dari Yesus, Pak. Maaf. Itu dari Yesus anak Maria atau dari Yesus yang lain? Ya dari Yesus lah, karena Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Yesus anak Maria. Iya, anak Maria yang telah mati. Di mana anak Maria pernah mengatakan ucapan bahwa dia datang untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Taurat? Bukankah dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Dan bukankah juga Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu ucapan Yesus anak Maria. Kok tiba-tiba ada Kristus datang kepada Paulus mengajarkan ucapan yang berbeda, sedangkan Yesus itu ada dua. Iya. Itu benar, 1000% benar lah Bang Suma, benar. Jadi kalau kita mau mengenal apakah Paulus ini nabi benar ataukah dia palsu, bisa kita lihat dari ajarannya. Nah, ajaran Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan Lah tadi barusan Yesus, ya. Jadi Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Hilang. Betul, kenapa Paulus mengatakan bahwa seluruh isi Taurat dan seluruh perintah yang ada di dalamnya batal? Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya. Jadi makanya saya sampaikan biar dipahami ya. Jadi Paulus itu menyampaikan tentang kabar baik tentang keselamatan itu. Jadi dengan kematian Kristus itulah yang telah membawa damai antara manusia dengan Allah itu. Ya, jadi apa yang disampaikan Paulus itu jelas bahwa benar-benar itu dari Roh Kudus. Dan kok bertentangan? Roh Kudusnya kok bertentangan dengan Yesus, Bang? Tidak Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu di mana, Matius 19. Matius 5 nomor 19. Oke, kita baca saja ya Bang Suma ya. Iya, silakan. Tadi saya sudah baca itu, silakan. Biar di Matius 5 nomor 19. Oke. 19. Ya, ini perikopnya tentang garam dunia dan terang dunia. Bukan ya, Yesus dan hukum Taurat ya. Oke. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan yang gini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi itu berbicara tentang hukum dan segala perintah-perintahnya yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi yang kalau dihilangkan, Pak, dia menempati tempat apa? Masuk surga. Paulus tidak pernah menghilangkan setitik pun. Yang tadi Efesus 5 tadi, Efesus 2 nomor 15 itu apa, Pak? Iya, makanya itu yang kita sampaikan bahwa Paulus sampaikan bahwa dengan matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan segala. Nah, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ya, Roh Kudus lah, karena berarti roh apa? Kan ada dalil 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab
banyak nabi-nabi palsu yang datang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19 yang dipelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Di situ dalilnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang hina, elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, bukan kerajaan surga. Dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Bukan surga, Pak. Kerajaan langit. Kerajaan langit itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terendah, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Artinya, Paulus dengan mendoktrin Kristen, mengajak orang Kristen meninggalkan hukum Taurat dengan mengatakan Yesus menjadi tumbal untuk menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, maka orang-orang Kristen akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit menurut pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Itu data. Jangan Anda mengatakan tidak bertentangan. Yang satu mengatakan meskipun yang paling terkecil, yang satu mengatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang kecil aja, Pak, menempati tempat terhina, apalagi segala ketetapan. Jadi jangan Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Tidak. Yesus anak Maria tidak mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Gitu, Bang. Oke. Kita bisa lihat di Matius 23 itu tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang Suma, ya. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena pengajaran-pengajaran mereka itu kelihatannya seperti kebenaran, tetapi sebenarnya telah membelokkan kebenaran itu. Ya, jadi di situ dibilang gini, ya kalau saya ambil garis besar poin besarnya saja lah ya. Kalau di pasal berapa ya? 23 ayat 13 ya. Dia bilang gini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu ajaran Yesus tentang ahli-ahli Taurat ya. Jadi mereka selalu membawa seperti kayak itu adalah sebuah perintah Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya ajaran mereka itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Itu Jadi, siapa itu, Pak? Yang dimaksud mereka di situ orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Ya untuk bangsa Yahudi sendiri kan. Jadi orang-orang Paulus, yang termasuk Paulus kan? Jadi begini semuanya Enggak, bukan harus termasuk kita. Harus jujur. Coba Anda bukan Anda, emang Anda ahli Taurat, emang Anda itu orang Farisi, ada-ada aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma? Itu siapa, Pak? Paulus. Nah itu. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Iya, jadi itulah yang Yesus sampaikan supaya benar-benar apa yang disampaikan Paulus itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya datang dari Tuhan, Pak? Paulus itu Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus membatalkan hukum Taurat? Tuhan, Pak, sabar. Tuhan, Pak, ketika dia datang kepada Nabi Musa, apa yang diterangkan kepada Nabi Musa? Di dalam Kejadian 17 nomor 14,
barang siapa yang membatalkan sunat kulub, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Yang datang kepada Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu siapa yang perintahkan seperti itu, Pak? Oh, itu tentang bersunat ya. Ya kan Anda tadi mengatakan bahwa yang berfirman kepada Paulus itu adalah Tuhan. Padahal Pak, kalau Anda menyanjung Paulus dan menyanjung kemudian ajaran Paulus, lalu kenapa Paulus bertaubat kemudian mengajarkan agama Kristen ketika dia kembali ke Yerusalem? Kenapa dia bertaubat? Di dalam Kisah Para Rasul 21 Pak, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus nyata bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat. Baca Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat. Malah Paulus ketika bertobat mempersembahkan persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang ada di luar sana, termasuk orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, setelah dia pulang dari sana mengajarkan untuk meninggalkan Taurat, kembali dia ke Yerusalem, disuruh sama rabi-rabi untuk bertaubat karena telah melakukan kesalahan fatal, yaitu melarang orang lain bersunat. Baca kitab Anda, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi Paulus ini bertaubat, Pak, dari mengajarkan agama Anda. Berarti agama Anda itu tidak benar, karena Paulus sebagai rasul Anda pun bertobat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan Anda bertobat? Paulus saja bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Masa Anda tidak? Jadi Bang Soma, kalau bicara tentang bersunat, memang versi kita berbeda ya. Kalau dulu kita itu diajarkan oleh Nabi kita Abraham tentang bersunat. Ya, tentang bersunat. Bersunat itu secara lahiriah, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus Kristus itu adalah bersunat hati, bukan secara. Di mana Yesus mengajarkan sunat hati, Pak? Oke. Saya silakan dulu. Iya, silakan. Biar Bang sunat lah. Oke. Saudara, sabar, saya jelaskan dulu sedikit. Karena Anda sudah lari kemana. Sunat hati itu diperintahkan kepada bangsa Israel. Betul. Di dalam Ulangan 30 nomor 6. Kenapa mereka disuruh sunat hati? Karena mereka sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada perintah Tuhan. Ketika mereka Ulangan 30 Anda baca. Ulangan 30 atau ulangan 10 Bang Suma? Ulangan 10, ulangan 30 banyak Pak, membahas tentang sunat hati. Sunat hati itu banyak ya. Yang pada intinya sunat hati itu adalah memotong kesombongan dalam diri hati kita, dalam diri manusia, agar hatinya itu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya sunatkan kulubmu. Bagaimana mungkin Kristen disebut sunat hati ketika ada perintah untuk menyunatkan kulub, dia nggak mau terima, berarti hatinya sombong, berarti tidak sunat hati. Anda mendengarkan Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu memotong kulubmu. Pertanyaan saya, apa urusannya Yesus dengan kulub Anda? Oke, jadi kalau bicara tentang Paulus, sebelum ulangan itu kan Paulus mengikuti ajaran sebelumnya. Jadi itu ajaran para nabi tentang ulangan 10 itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 juga itu mensyaratkan tentang bersunat hati dan telinga. Ya, coba kita baca saja lah biar ya bisa kita lebih diedukasi dari firman-firman yang ada lah Bang Suma. Ya, Ulangan 10 ayat, saya buka dulu ulangan 16. Iya 16 tentang sunat ya, 10 ayat 16. 10 ayat 16 biar kita paham benar tentang kenapa Paulus menyampaikan itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Jadi ini berbicara tentang sunat hati. Nah, itu diperkuat lagi di dalam
Kalau tunggu coba ya, Kisah Para Rasul kalau tidak salah, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7. Coba kita baca ya. Para Rasul 7. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya coba ingat-ingat dulu. Kisah Rasul 7 ayat 51 ya. Ayat 51. Ini ya mungkin ya. Ini kah? Iya. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, ya, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari itu? Jadi ini dia memperkuat tentang yang perlu itu adalah sunat hati ya. Jadi kita Kristen ini itu juga kalau tidak salah ada di coba itu ya, diperkuat lagi di Kisah Para Rasul 15 ya kalau tidak salah ya. Coba kita baca lagi Bung Suma. Bang Maju. Ya, siap. Ya, Bang Maju mau tanya, itu untuk teologisnya, maaf ya Bang Zuma ya. Ya. Silakan Bang. Ya, yang dibaca tadi itu kan tentang keras kepala, keras hati dan telinga. Itu kan penafsirannya bagaimana ya secara teologis dengan sunat kulub itu ya? Oh ya, ya kita baca saja di Kisah Para Rasul ayat 15 lah, sahabat Bang Suma ya, biar kita bisa paham benar ya. Korintus 15 ayat yang pertama ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Jikalau kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, ya. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penata-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi itu sudah ditantang oleh Paulus dan Barnabas ya, sudah sebelumnya tentang hal bersunat itu. Jadi tentang keras kepala itu, itulah yang tadi yang sahabat semua sampaikan itu, bahwa kenapa sampai mereka menentang itu, karena yang disampaikan Tuhan itu adalah untuk bersunat hati dan bukan secara lahiriah lagi. Makanya enggak Bang, kayaknya akan salah ini. Kalau nggak ada hubungannya Bang, secara teologis maupun historis itu nggak ada hubungannya sih. Menurut saya ya. Kita sesama, saya temannya Abang mestinya. Iya. Coba dicek dulu deh secara teologisnya. Iya. Iya. Jadi kalau kita ini konsep selamat dan tidaknya itu kita hanya cukup percaya. Jadi konsepnya itu setiap kamu jadi sudah diganti seremonialnya itu dengan minum makan roti dan minum cawan ya. Itu berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita bersama-sama memakan roti dan meminum cawan atau minum darah dan makan tubuh Kristus, maka kita sudah bersama-sama dengan Kristus akan diselamatkan. Jadi hal-hal seremonial itu telah diganti dengan kematian Kristus. Makanya perintah Yesus terakhir itu adalah pergi ajarkan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Karena kematian Kristus itu tidak boleh sia-sia bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Jadi semuanya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar semuanya seremonial itu dipatahkan sesuai dengan yang disampaikan tadi di Efesus itu ya. Tentang matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Nah, hukum yang baru itu tentang kamu harus makan roti dan minum cawan ya. Jadi cawan yang itu adalah Tuhan Yesus telah menerima semua konsekuensinya di kayu salib dan meminum cawan itu tentang meminum semua yang tidak benar di dunia ini menjadi tanggungan Dia. Jadi kita harus benar mati di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia yang disebut dengan perjamuan kudus ya. Jadi kenapa orang Kristen itu harus kayaknya nggak nyambung deh. Nggak nyambungnya bagaimana Bang? Kan kita bicara tentang bersunat. Kalau bersunat Sunat hati itu, Saudara Maco,
Sunat hati itu kan tradisi Yahudi, Bang. Betul. Tradisi Yahudi di mana yang disebut sunat hati itu adalah tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan melawan. Ya, confirm Itu. kalau itu Bang Zuma. Ya. Itu sunat hati. Teologisnya begitu. Ya. Iya. Itu yang betul. Nah, sedangkan Kristen malah diajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Kristen ini tidak lagi hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan lagi hamba Tuhan, lalu hamba siapa Kristen ini? Sedangkan Tuhan itu memerintahkan kepada umatnya untuk bertekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada para utusannya. Itu makanya tadi Bang, kalau berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, sunat hati itu mustahil jadi Kristen. Karena sunat hati artinya menjadi orang Yahudi yang taat. Makanya Yesus dalam Matius 23 mengatakan apa? Jangan kau mengikuti orang Yahudi. Kenapa? Kamu tidak boleh mengikuti ahli Taurat, orang Farisi, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengatakan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Makanya dalam hukum Taurat itu Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya sunat kulubmu. Kalau ada orang tidak menjalankan hukum itu dengan perbuatan, terkutuk. Itu dalil, Bang. Makanya orang Yahudi disuruh tunduk kepada hukum Tuhan. Jadi kalau Anda tidak bersunat, perintah Tuhannya apa? Terkutuk. Anda terkutuk karena Anda tidak menyunatkan nonot Anda. Itu dalil. Tapi Paulus kemudian menerima pengajaran dari Kristus yang ada di padang gurun, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Kristus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi polanya awal, Bang, salib itu kutuk atau berkat. Al-Quran mengatakan kutuk, kitabnya orang Yahudi mengatakan kutuk, Kristen mengatakan di kitabnya kebodohan. Salib adalah kebodohan. Bukan kebodohan, Bang. Salib adalah tidak. Salib adalah kebodohan. Bukan Bang. Ya, coba kita baca ya. Itu kalau Bang omong itu di 1 Korintus 1:18. Iya. Kita baca Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, betul. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Benar. Bagaimana mungkin? Di mana dasar pijakannya salib itu kekuatan, Bang? Iya, jadi Maksudnya gimana? Iya, biar saya jelaskan ya. Oke, ingat Bang ya, jangan lari dari konteks ya. Iya, salib adalah kutuk bagi Elohim. Iya. Jadi silakan. Jadi begini, dengan kematian Kristus itu, maka salib itu menjadi kekuatan kita. Jadi disitulah dikatakan Yesus Kristus itu dia pesannya begini ya. Ya, kenapa sampai kita menganggap salib itu kemenangan bagi kita, kemerdekaan bagi setiap orang percaya, yang harusnya semua bangsa-bangsa itu berbahagia. Karena dengan kematian Kristus, kita semua ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita semua telah diselamatkan Allah. Oke, Bang. Ya. Itu ilmu yang muncul belakangan kan? Bagaimana, Bang? Itu konsep yang muncul belakangan dari mimbar gereja kan? Sedangkan yang pertama melakukan penyaliban itu kan orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Dan murni penyaliban itu atas dasar kebencian. Betul. Nah, tolong Anda sebutkan di mana tertulis kalau salib itu adalah berkat. Tadi kan sudah disebutkan kan, Bang? Iya, maksudnya Tuhan yang berfirman, salib itu berkat. Saya kan sudah menguraikan kepada saudara bahwa salib itu adalah kutuk. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Salib bagi Yahudi, Bang, salib bagi Yahudi
adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Kedua, salib bagi Elohim adalah terjadi terhadap orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya untuk disalib. Itu syarat untuk disalib. Pertanyaannya yang sederhana, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus anak Maria yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia layak untuk dikutuk oleh Elohim? Ada nggak dosa Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya, Bang Suma, yang baik hati dan semua pendengar yang baik, ya. Kenapa kita begitu bangga sekali Yesus Kristus itu harus mati di kayu salib dan akhirnya kita menjadi diselamatkan? Bukan bangsa Israel saja ya, tapi kita diselamatkan. Coba kita baca di kalau tidak salah Yohanes ya. Coba di Yohanes dulu lah. Yohanes lah, coba di ini dulu. Biar kita tahu bahwa kenapa sampai kematian Yesus itu kita tahu apa isinya, Pak? Apa isinya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 lah. Coba dibaca, Bang. Coba bantu baca. Silakan. Yohanes 10 nomor 18. 17 18 ya. Adalah bagi Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti Yesus bunuh diri dong? bukan begitu. Bang semua baca dulu, baca selesai. Saya baca. Baca selesai dulu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan, yang kuterima dari Bapa. Aku yang berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul. Nah, boleh nggak Yesus diambil nyawanya sama orang lain? Tidak bisa dong. Dia tidak bisa. Dia yang harus bunuh diri sendiri. Menyerahkan nyawanya. Dia yang harus Bang Suma, Yesus itu Allah ya. Jadi dia yang parah. Jangan Anda bawa ajaran Paulus dulu, karena Paulus harus lolos dulu nih. Paulus harus lolos dulu. Oke, Bang Suma, kita diskusi. Tunggu Bang Suma, saya jelaskan biar kita paham ya sama-sama ya, Bang Suma. Saya sudah paham, Bapak aja yang nggak paham. Oke, siap. Saya jelaskan ya, Bang Suma. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya. Betul? Betul. Artinya tidak ada yang bisa membunuh Yesus selain Yesus bunuh diri. Oke, Bang Suma, saya lanjutkan ya, Bang Suma. Nanti baru kita berdiskusi ya, biar saya jelaskan dulu. Saya lanjut ke ayat berikut ya, Bang Suma. Oke. Iya, silakan. Coba kita baca sama-sama di Bang Suma, tolong bantu saya ya. Kalau saya ingat saya dulu, Matius 27 ya, 27 59 ayat 51 51 sampai 53 Bang Suma. Coba dibantu baca dulu Bang Suma. 51 sampai ayat 53 sajalah. 53 saja, 51 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Itu ya? Iya, betul sekali Bang Suma. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kemudian 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya Bang Suma. Jadi tadi kita bicara tentang Yesus memberikan nyawanya dan dia dapat mengambil kembali itu. Kematiannya itulah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi salib itu bukan kutuk, tapi kemenangan bagi kita. Dalilnya kan orang-orang mati kan, orang-orang kudus kan bangkit ya, dan masuk dalilnya Pak, dalilnya mana bahwa salib itu adalah berkat? Itu dalilnya di mana? Ini kan kita bicara tentang Yesus setelah mati di kayu salib kan Bang Suma, yang memberikan. Kalau yang saya baca Bang, Matius 20 itu menggenapi nubuat Pak, di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, aku
akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Apa tanda-tanda kemudian datangnya penyesat itu? Itu tadi, kuburan terbelah, terjadi gempa bumi. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Endingnya di nomor 12, Pak. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu dianiaya, kau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, kau diperhadapkan kepada raja-raja. Sebelum terjadi penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan aniaya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang melakukan terhadap murid-murid Yesus ini? Iya. Kok iya, Pak? Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus ini, siapa? Ya, salah satunya adalah Paulus sebelumnya. Paulus. Bagus. Ya. Jadi salah satunya yang benar-benar yang Itu dulu. jawabannya. Begini, Sebelum penyesat itu kemudian menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap murid-murid Yesus. Makanya saya tadi tergelitik ketika Bapak mengatakan, sabar dulu, nanti gantian kita. Saya tergelitik ketika Bapak mengatakan Yesus itu memang harus mati. Artinya Kristen ini sama seperti setan yang menginginkan, sabar, jangan tertawa dulu, yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bapak barusan mengatakan Yesus itu memang harus mati. Berarti Bapak ini bagian daripada anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hanya iblis, Pak, yang mau Yesus itu mati. Kalau pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Iya. Makanya tema kita, salib itu kutuk Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau saya sudah menyajikan salib itu adalah kutukan Tuhan. Mana dalilnya? Di dalam Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Sekarang tugas Anda, di mana salib itu adalah berkat Tuhan? Dalil yang kita butuhkan. Iya. Tadi kan kita sudah Silakan, Bang Suma. Cuman karena mungkin kita sama-sama beda cara pahamnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu tentang ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, maka salib itu adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa yang mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Ayatnya bang, di mana mungkin Bang Zuma kita jelaskan dengan ayat mungkin akan lebih jelas gitu. Coba. Saya sudah jelaskan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, cuman beda kita pemahaman. Yang kedua ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Yesus waktu dia mati, orang-orang kudus naik ke surga. Terus yang berikut Bang Suma, coba kita kalau yang Wahyu 20 ayat 6 lah Bang Suma ya. Jadi yang saya minta perkataan Tuhan Elohim. Ya. Perkataan Tuhan Elohim yang mengatakan salib itu kutuk. Ingat Pak ya, salib itu hukuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Orang Roma menyalib seseorang itu karena penjahat nasional. Orang Yahudi menyalib orang itu karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Itu cuman ada dua yang melakukan hukuman salib. Orang Yahudi karena hidup di bawah pemerintahan Roma, dan orang Roma yang memang itu adalah cara menghukumnya. Nah sekarang salib ini di Kristen adalah lambang keselamatan. Sedangkan salib itu asalnya dari Yahudi dan Roma. Roma menyalib seseorang karena penjahat. Yahudi menyalib seseorang karena dikutuk. Iya. Nah sekarang kenapa bisa jadi berkat di Kristen? Kalau Anda mengambil data misalnya dalam Yohanes 10 nomor 18-19, itu tidak ada korelasinya di sana. Yesus memang mati-matian memperjuangkan, rela dia mati di hadapan Tuhan, menyerahkan nyawanya demi mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada nabi pengecut, Pak. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil daripadaku nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tidak ada. Berarti ketika orang-orang Yahudi, ahli Farisi,
Mahkamah Agama, orang Roma berkongkok-kongkok karena dengki ingin membunuh Yesus. Apakah berhasil?